Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran diskusi. Next. Sebelum memulai pemaparan materi, berikut merupakan anggota dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Mati Saraswati Wirapuspanati dengan NIM 211-202-1161. Perkenalkan, nama saya Kartika Rinawati dengan NIM 21120-21146. Perkenalkan, nama saya Kadek Cahaya Dewi dengan NIM 21120211170. Baik, perkenalkan nama saya Lungkulitika Mizuno dengan nomor induk mahasiswa 21120211164. Perkenalkan, nama saya Nikadek Chandra Maharani dengan NIM 21120211156. Perkenalkan, nama saya Kadek Sania Dewianti Putri dengan NIM 21120211169. Perkenalkan, nama saya Putu Niken Prodeyanti dengan NIM 21120212131. Baik, berikut merupakan topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran diskusi, yang kedua jenis-jenis metode pembelajaran diskusi, yang ketiga unsur metode pembelajaran diskusi, yang keempat yaitu prinsip dan karakteristik metode pembelajaran diskusi, yang kelima manfaat metode pembelajaran diskusi, kelebihan dan kekurangan metode diskusi, dan yang terakhir yaitu contoh simulasi metode pembelajaran diskusi. Next. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian metode pembelajaran diskusi akan dijelaskan oleh saya, Mati Saraswati. Metode belajar yang dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, jiwa demokrasi, dan bertanggung jawab adalah diskusi. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discussio yang berarti memeriksa, memperbincangkan, dan membahas. Secara umum, diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua atau lebih individu yang berintegrasi secara verbal mengenai sasaran tertentu melalui tukar-menukar informasi. Jadi, metode belajar diskusi adalah proses bimbingan di mana murid berkumpul dan diberikan kesempatan dalam menyampaikan suatu argumen mengenai pokok pertanyaan yang diberikan agar dapat menemukan solusi dan mencapai keputusan bersama. Dalam metode belajar ini, pendidik membimbing siswa untuk menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan dengan lapang dada, dan menyampaikan pendapat dengan prinsip yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tika. Oke, itu dia penjelasan dari kawan saya mengenai pengertian dari metode pembelajaran diskusi. Selanjutnya, saya Tika Mizuno akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai jenis-jenis metode pembelajaran diskusi. Dikenal ada 6 jenis metode pembelajaran diskusi. Yang pertama yaitu diskusi kelas. Diskusi ini juga sering disebut dengan diskusi kelompok sebab seluruh anggota kelas berperan dalam diskusi ini. Lalu yang kedua yaitu diskusi kelompok kecil, yaitu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Pendidik akan memberikan topik yang nantinya akan dipecahkan oleh kelompok kecil. Lalu yang ketiga yaitu simposium, yaitu membahas suatu topik tertentu dari berbagai sudut pandang yang cenderung formal. Yang keempat, diskusi panel, yaitu dilakukan oleh beberapa panelis. Dalam diskusi ini, pendengar tidak terlibat secara langsung, melainkan hanya berperan sebagai peninjau. Lalu yang kelima, jenis metode pembelajaran diskusi yang kelima yaitu seminar, yaitu merupakan pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah orang, membahas bentuk pengajaran akademik yang bersifat umum yang dipandu oleh seorang ahli. Lalu jenis metode pembelajaran diskusi yang keenam yaitu lokakarya, merupakan pertemuan yang dilakukan oleh para ahli untuk membahas permasalahan sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh para ahli tersebut. Oke, itu dia penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis metode pembelajaran diskusi. Selanjutnya, kawan saya akan melanjutkan penjelasan
mengenai teori dari metode pembelajaran diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur diskusi. Unsur diskusi ada 3, yaitu materi, manusia, dan perlengkapan. Yang pertama, materi. Materi merupakan pokok permasalahan yang dibahas oleh peserta diskusi. Yang kedua, ada manusia yang terdiri dari moderator, panelis, majelis peserta, serta audiens. Yang ketiga, ada perlengkapan yang merupakan unsur yang menjadi pelengkap jalannya diskusi. Next slide. Lalu ada karakteristik dan prinsip metode pembelajaran diskusi. Dikemukakan dengan topik permasalahan yang menstimulasi, perlu adanya pembentukan kelompok, merupakan salah satu karakternya. Lalu ada prinsip-prinsip metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, adanya topik pembicaraan. Yang kedua, ada saling kerjasama. Yang ketiga, sama kegiatan harus memperhatikan siswa. Yang keempat, adanya motivasi dan bimbingan guru. Yang kelima, adanya sumber dan fasilitas belajar. Dan yang terakhir, ada guru memberikan latihan, tugas untuk mengoptimalkan hasil diskusi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya Sania akan memaparkan materi mengenai manfaat metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, ada menumbuhkan sikap saling menghargai. Dalam proses diskusi, pasti akan ada perbedaan pendapat karena setiap peserta atau siswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Untuk membiasakan mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, dan membiasakan sikap toleran. Nilai sosial yang dapat menjadi pembelajaran dan pembiasaan siswa yaitu sikap saling menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kedua, ada menanamkan sikap demokrasi. Di dalam metode diskusi, tersirat juga nilai demokrasi yang menjunjung hak berpendapat dan musyawarah mufakat. Diskusi mengajarkan nilai demokrasi, yaitu musyawarah dan mufakat, yang memiliki tujuan baik untuk kepentingan bersama. Hal ini sangat bermanfaat juga agar siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, ada mengembangkan dan membiasakan berpikir kritis. Di dalam proses diskusi, siswa diajak berpendapat berdasarkan fakta. Pendapat yang baik haruslah berisi dan sesuai dengan teori-teori yang berhubungan dengan materi pembahasan. Dengan begitu, siswa atau peserta diskusi dapat terbiasa berpikir kritis dan memberi solusi baik di dalam kegiatan diskusi maupun di kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, ada mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Di dalam sebuah diskusi, siswa mendapatkan pengetahuan dari informasi dan informasi dari pengajar, yaitu materi yang menjadi pembahasan diskusi. Informasi juga didapatkan dari peserta diskusi yang lain. Yang kelima, ada berani mengemukakan pendapat. Proses diskusi yang melibatkan sekelompok orang dengan pemikiran yang berbeda-beda menjadikan siswa belajar untuk berani berpendapat dan berbicara di depan umum. Yang keenam, ada mewujudkan proses kreativitas dan analitis. Dalam sebuah diskusi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Peserta diskusi dapat memberikan argumennya, sedangkan peserta lain dapat membantah argumen tersebut atau menambahkan argumen. Setiap peserta diajak untuk menganalisa sebuah permasalahan agar argumen dan informasi yang diterima serta disampaikan tidak asal-asalan. Yang ketujuh, ada mengembangkan kebebasan pribadi. Argumen atau pendapat adalah kunci kegiatan diskusi. Berpendapat dan memberikan argumen di depan umum membutuhkan keberanian. Diskusi dapat melatih keberanian berpendapat dan skill berbicara di depan umum. Yang kedelapan, ada melatih kemampuan berbicara. Berbicara di depan umum adalah sebuah skill yang harus diasah. Diskusi mengajak siswa untuk belajar berbicara di depan umum dengan tidak melupakan etika yang ada. Diskusi akan membuat skill public speaking siswa semakin meningkat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada menambah wawasan siswa. Dengan adanya diskusi, maka siswa akan mendapatkan informasi-informasi baru dari sesama siswa maupun guru. Dengan menerima sudut pandang yang baru, maka siswa akan lebih terbuka wawasannya akan hal baru. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Sania. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai efektivitas metode pembelajaran diskusi.
Jadi pengertian dari efektivitas pembelajaran diskusi adalah ukuran keberhasilan seorang guru dalam mengajar sekelompok siswa tertentu dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa efektivitas adalah ukuran dari seberapa jauh tujuan yang telah tercapai. Dalam hal ini, semakin besar target, maka efektivitasnya akan semakin tinggi. Menurut Mauzer Usman, setidaknya terdapat 6 standar efektivitas metode pembelajaran. Antara lain yang pertama, dapat melibatkan siswa secara aktif. Nah, keaktifan siswa yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Jadi, dikarenakan siswa sebagai subjek didik, sehingga kita bisa mengetahui keberhasilan sebuah metode dari keaktifan siswa itu sendiri. Yang kedua, dapat menarik minat dan perhatian siswa. Jadi minat inilah memiliki dampak yang besar pada pembelajaran, karena dengan memiliki minat, seseorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi siswa. Motivasi adalah pendorong atau daya tarik yang memicu tindakan menuju tujuan tertentu. Jadi ketika siswa memiliki motivasi, otomatis siswa tersebut akan ingin melakukan sesuatu, seperti itu. Yang keempat, ada prinsip individualis. Atau bisa juga prinsip individualitas. Jadi prinsip ini tidak berarti memberikan pelayanan secara perorangan. Namun prinsip ini berarti menyesuaikan dengan kemampuan rata-rata para siswa, seperti itu. Jadi guru senantiasa memperhatikan keragaman karakteristik setiap siswa, karena dengan begitu maka siswa akan merasakan diperhatikan dan pembelajaran akan menjadi optimal. Yang kelima, dapat menjadikan siswa antusias. Nah, metode yang diterapkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keantusiasan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi, semakin menarik metodenya, maka semakin antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam adalah peragaan dan pengajaran. Jadi ketika pembelajaran dilaksanakan dengan peragaan yang tepat, maka akan dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan pembelajarannya, diantaranya dapat meningkatkan minat siswa, keaktifan, serta hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman setelah pembelajaran. Baik, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Cahya, saya di sini akan menjelaskan mengenai simulasi metode pembelajaran diskusi. Cara yang harus ditempuh seorang guru dalam mempersiapkan penerapan metode diskusi ini adalah para siswa dengan bimbingan guru mempersiapkan alat atau sarana untuk melaksanakan diskusi. Ada beberapa langkah untuk menerapkan simulasi metode pembelajaran diskusi ini. Yang pertama, taraf persiapan yang terdiri dari memilih atau menetapkan topik atau tema, mengidentifikasikan atau menetapkan satu atau beberapa sumber bacaan, menetapkan atau menyediakan alternatif pemimpin diskusi pada guru atau siswa. Kemudian yang kedua, siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi terdiri dari memilih pimpinan diskusi, ketua, sekretaris, pelapor, mengatur kawasan duduk, ruangan, dan sebagainya dengan bimbingan guru. Next slide. Kemudian yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, menjaga ketertiban, serta memperlihatkan dorongan dan pinjaman. Semoga anggota kelompok berpartisipasi aktif dan diskusi sanggup berjalan lancar. Kemudian yang keempat, setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dilaporkan ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok lain. Guru memperlihatkan ulasan atau klarifikasi terhadap laporan tersebut. Kemudian yang terakhir, akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, sedangkan guru menyimpulkan laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. Jadi metode yang tepat untuk diterapkan dalam suatu proses pembelajaran jelas harus dikuasai oleh seorang guru. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Putu Niken Prawedayanti akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran diskusi ini. Untuk yang pertama, kelebihan. Jadi kelebihannya yaitu
dapat merangsang siswa kreatif dalam memberikan gagasan atau ide yang dimiliki siswa masing-masing. Yang kedua, membuat siswa pasif menjadi lebih aktif. Jadi di mana siswa yang sebelumnya hanya berdiam diri akan menjadi lebih aktif ketika mengikuti metode diskusi ini. Yang ketiga, dapat saling bertukar gagasan. Seperti yang kita ketahui, di dalam diskusi biasanya terdiri lebih dari satu orang. Nah, karena hal itu kita dapat saling bertukar gagasan. Kemudian yang keempat, ada melatih diri untuk bekerja sama dengan baik. Di mana sekali lagi diskusi itu dilakukan lebih dari satu orang, bahkan kadang berkelompok. Di sana kita bisa melatih kerja sama kita dengan baik. Kemudian yang kelima, ada belajar untuk menjadi pemimpin. Jadi di dalam diskusi itu biasanya ada seorang pemimpin. Nah, dari pemimpin tersebut kita dapat belajar bagaimana cara menjadi pemimpin. Selanjutnya, selain kelebihan, metode diskusi ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu hanya beberapa siswa yang aktif saat berdiskusi. Kemudian yang kedua, ada pembahasan menjadi meluas dan keluar dari materi yang disebabkan oleh banyaknya pendapat yang masuk. Seperti yang kita ketahui, manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi banyaknya perbedaan pendapat membuat materi ini semakin meluas dan keluar dari topik yang sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian ada memerlukan waktu yang cukup lama ketika memulai diskusi. Nah, biasanya diskusi yang kita lakukan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena memang biasanya di dalam diskusi itu terdapat banyak partisipan yang tentunya akan memakan banyak waktu ketika mereka saling mengeluarkan pendapat. Kemudian yang terakhir ada menjadikan emosi tak terkendali. Adanya perbedaan pendapat di setiap individu dan terkadang beberapa individu tidak menerima jika pendapatnya tidak diterima. Hal itu menjadikan emosi mereka tak terkendali. Jadi sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami adalah metode belajar diskusi adalah proses bimbingan di mana murid berkumpul dan diberikan kesempatan dalam menyampaikan suatu argumen mengenai pokok pertanyaan yang diberikan agar dapat menemukan solusi dan mencapai keputusan bersama. Penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran sangat efektif digunakan dalam kelas karena dapat tercapai tujuan pembelajaran diantaranya dapat meningkatkan minat siswa, keaktifan, serta hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman setelah pembelajaran. Nah, suatu metode memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang dimiliki anak didik akan ditentukan oleh keefektifan penggunaan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan. Ini berarti bahwa tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan penerapan metode pembelajaran yang tepat. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, next. Baik, demikianlah materi mengenai metode pembelajaran diskusi. Kami mohon maaf jika terdapat kata yang kurang berkenan, dan kami harap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.